Alhamdulillah wa syukrulillah. Kesempatan pagi ini kita dapat bersama-sama menunaikan kegiatan rutin kita. Terus menerus kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang demikian adanya ini ada nilai kebaikan di dunia, lebih-lebih ada nilai kebaikan di akhirat nanti. Santri semuanya yang saya muliakan, melanjutkan bacaan kitab Nasaihud Diniyah ini dari minggu yang sudah lalu. Wa amma karahatul mauti fa amrun tabi'iyyun la yakadu al-insanu yanfaku anhu. Wa dzalika li anna al-mauta mu'limun fi nafsihi wa mufriqun bainal insani wa baina mahbubatihi wa ma'lufatihi min dunyahu. Ketidaksukaan kita kepada hadirnya kematian adalah amrun tabi'iyyun, satu perkara yang sudah menjadi watak, satu perkara yang sudah menjadi karakter. Kenapa demikian? Wa dzalika li anna al-mauta mu'limun fi nafsihi. Karena kematian itu menyakitkan pada dirinya. Wa mufriqun bainal insan wa baina mahbubatihi, dan memisahkan antara manusia-manusia dengan apa-apa yang dicintainya, dengan apa-apa yang dicondonginya, min dunyahu, dari urusan duniawinya. Ketika ada pilihan sampean gelem mati po ora saiki, semua akan kompak menjawab moh. Kenapa? Karena sudah membayangkan setelah kematian tidak akan ada perjumpaan kembali, tidak ada. Kematian menjelang, menghampiri setiap insan. Setelah insan yang dipilih oleh kematian itu benar-benar mati, maka semuanya tidak akan pernah bisa berjumpa dengannya lagi. Sehingga rata-rata dari kita emoh. Kalau bisa ditawar, pasti akan menawar ribuan tahun lagi kepingin hidup di muka bumi ini. Sampai-sampai ada sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang ia rindu, yang ia cinta, yang ia kangen jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan cinta, rindu, kangen berjumpa dengannya. Wa man kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ahu.
Dan barang siapa yang enggan, yang enggak mau jumpa dengan Allah Ta'ala, Allah pun enggan berjumpa, bertemu dengannya. Tapi sesuatu yang fitrah bahwa manusia itu pasti akan menerima kematian. Seperti yang sering disampaikan dalam keterangan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti akan mencicipi kematian. Artinya begini, mau tidak mau, suka tidak suka, enggan tidak enggan, kematian pasti akan menjumpai setiap insan. Nah, kalau demikian berarti sebaiknya meski pada hakikinya kita enggan meninggalkan dunia ini atau menjumpai kematian, tapi karena ada dawuh Rasul sallallahu alaihi wasallam melatih diri kita, andai kata sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita cinta, ingin berjumpa dan rindu kepada Allah, sehingga Allah pun akan rindu, akan cinta, akan menunggu kehadiran hambanya untuk jumpa dengan Tuhannya. Satu ketika Dewi Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kulluna nakrahu al-mauta." Rasul, semua dari kita itu benci, enggan, enggak mau yang mengalami kematian. Kemudian Rasulullah menyampaikan sebagai bentuk jawabannya kepada Dewi Aisyah, "Innal mu'mina idza hadarahul mautu busyira bi rahmatillahi fahabba liqa Allahi wa habba Allahu liqa'ahu wa annal kafira idza hadarahul mautu busyira bi adzabillahi fakariha liqa Allahi wa kariha Allahu liqa'ahu." Kanjeng Nabi dawuh, wong mukmin iki kalau ketekanan sakarat maut, dia diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa akan diberikan rahmat oleh Allah, diiming-imingi ridho dari Allah, sehingga orang-orang mukmin kemudian merasa tersenyum. Alhamdulillah ya Allah, ternyata Engkau telah siapkan rahmat-Mu untuk diberikan kepada kami, sehingga karena sudah dikasih tahu hendak dikasih rahmat oleh Allah, dikasih tahu hendak dikasih ridha oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya orang-orang mukmin senang berjumpa dengan Allah dan Allah pun senang jumpa dengannya. Sehingga ini yang kemudian membangkitkan raut wajah senyum penuh dengan bahagia, yaitu bersamaan dengan hilangnya nyawa dari jiwa manusianya. Karena memang sudah ada kabar, seperti yang disampaikan dalam satu kitab Uqudul Rijal. Di situ ada keterangan di mana istri Fir'aun
yang disiksa oleh Fir'aun, dibunuh oleh Fir'aun, dipenteng oleh Fir'aun. Meskipun kalau dilihat dari kasat mata telanjang biasa, pasti akan menjumpai pedihnya kematian. Wong ditarik tangan kanan kirinya, ditarik kedua kakinya. Tapi karena ternyata Allah Subhanahu wa taala itu telah memperlihatkan surga dan rahmatnya yang sudah disiapkan oleh Allah untuk istrinya Fir'aun, maka meskipun kedua tangannya ditarik, kedua kakinya juga ditarik, sampai kemudian ajal menjemputnya, tetap istri Fir'aun tersenyum. Dewi Asia tersenyum. Tersenyum karena sudah disediakan surga untuk Dewi Asia. Nah, di sini sama. Hadis ini menyampaikan sama. Orang mukmin ketika datang sakarat maut kepadanya, maka Allah kabarkan berita bahagia berupa dia hendak mendapatkan rahmat dan ridhonya, sampai kemudian ia senang sekali kepingin jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun karena dia suka jumpa dengannya, Allah pun sangat senang berjumpa dengan orang-orang mukmin. Nah, ini yang kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menengadahkan kedua tangan kita untuk kemudian mendapatkan itu semua. Tidak sebaliknya. Orang-orang kafir ketika datang sakarat maut kepadanya, dia pun diberikan kabar untuknya berupa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Orang mati iki dituduhi ke panggonane sampeyan neraka. Sehingga enggan, emoh, merengut, besengut seperti orang ketakutan. Ini yang kemudian membuat raut wajah orang-orang kafir ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ajal kematiannya, mereka wajahnya besengut medeni karena ketakutan. Nah, mula dongo bareng-bareng, ya Allah Gusti, semoga nanti di waktu Allah memanggil kita juga diberikan kabar bahagia berupa Allah telah menyiapkan rahmatnya dan ridhonya, sehingga kemudian kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi wasfil mu'mini al-mahbubi al-madhkuri fi qawli alaihi salatu wassalamu anillahi ma taqarrabal mutaqarribuna fasaqa al-haditha ila anqal wa ma taraddadtu fi syai'in ana fa'iluhu ka taraddidi fi qabdi nafsi abdi al-mu'mini yakrahu al-mauta wa akrahu musa'atahu wala budda lahu minhu fandur kaifa wasafahu bi karahiyatil mauti maka mali imanihi wa ulwi manzilati indahu ta'ala ta'lam sihhata ma dzakarna
ada sesuatu yang di sini membingungkan. Seandainya ada orang mukmin yang seharusnya dia itu tidak takut dengan datangnya kematian, karena sudah ada janji, karena sudah ada kabar bahagia untuknya, berupa rahmat Allah dan ridhonya akan diberikan kepadanya. Bersamaan itu pula dengan kesempurnaan imannya, lho kok malah apa sengit karo kematian iki angel iki. Dadi imane sempurna, kabar bahagianya mendapatkan rahmat Allah juga ada, tetapi kemudian dia masih enggan dengan kematian. Iki sing bingungake. Aku tune kan wong iki wis apa imane sempurna, kemudian wis ana janji Allah nek wong mukmin temenanan sing kepondhot oleh rahmati Allah, iku kan kudune seneng banget, tapi malah ora. Ini yang membingungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi ikhbari Musa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.